Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan berbahagia sekali saya ini berada dalam komunitas yang sangat luar biasa. Para arsitek yang mumpuni, ya, pelaku lingkungan binaan yang mumpuni. Saya kira yang disampaikan beliau sudah sangat komprehensif, ya. Jadi semua tidak ada celah bagi saya untuk membahas. Tapi mungkin ya saya coba akan mengikuti alur berpikir Bu Lilis, ya. Meskipun barangkali tentu saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis, ya. Mungkin ini juga beberapa catatan yang karena ini juga peta jalan Bu Lilis juga akan masih terus berkembang, ya. Barangkali ini juga nanti bisa menjadi juga masukan untuk Bu Lilis. Ya, saya ingin share dulu. Oke, Bapak sekalian, jadi karena tadi saya memang berjanji untuk baca puisi dulu, karena menurut saya ini, buku ini saya cukup membaca puisi, sudah setengah buku terbaca gitu, Pak. Jadi Bu Lilis menulis puisi, dan saya ini isi bukunya setengahnya ini gitu. Jadi mungkin saya ini santai saja, karena kita sudah terlalu banyak ini Zoom meeting dengan acara yang seminar yang sangat serius. Jadi saya ingin memberikan ini aja dulu intermezzo, ya. Boleh Bu Tutin? Mangga, silakan Pak Barli. Tukang Bangunan, ini Lilis Widaningsih 2016. Pagi ini kopi telah diseduh, asap putih dari sebatang rokok dalam lingkar hangat perapian batang-batang kayu sisa. Hari akan berulang, menata bata, menyusun batu, mengkaku kayu, merakit besi, legam dan keringat menjadi bukti pada nasib yang harus diabdi. Rumah mewah, bangunan megah, tak ada namamu di situ, tak mengapa. Karena dalam pikirmu kuali di kampung harus terisi. Hilang. Bahkan saat tadi takdirmu bergelayut di seutas tali, di penyangga gedung tinggi, namamu juga tak tercatat di situ. Tak mengapa. Karena dalam kelakarmu hidup mati adalah pasti. Berjalan lunglai di penghujung senja, saat kerja hari ini telah usai, mereka tetap sekelompok rentan yang mewujudkan banyak mimpi tentang ruang dan tempat, tidak dalam sarik kertas. Nasibmu tetap di seberuk nasi. Jadi merinding dibaca ya, Prof. Barli. Terima kasih, Prof. Ya, itu barangkali sekali intermezzo sebagai pengantar buku ini. Dan lanjut saya coba tadi, pertama yang saya lihat dalam buku ini kan Ibu Lilis bicara tentang pekerja tukang bangunan yang sangat rentan, ya. Nah, saya ingin coba ini melihatnya ini dari mungkin juga dari sejarah, dari mitologi dan sebagainya gitu, ya. Dan saya ini bisa dilihat dari tradisi Barat dan tradisi Timur yang dari awalnya ada dua hal yang lalu kemudian terjadi paradoks itu, ya. Pertama tentang mana kerja ini ada puisi, buku puisi dari Hesiod, Work and Days. Ini tulis tahun 750 sebelum Masehi. Ini awalnya Hesiod menulis puisi dengan diilhami oleh saudaranya yang pemalas, gitu, ya. Yang pemalas, yang dia merasa menderita gitu karena harus bekerja dan miskin gitu. Nah, kemudian lalu Hesiod ini karena memang mitologi, ya, lalu menyalahkan Prometheus dan Pandora, ya. Dikisahkan bahwa Prometheus itu adalah Titan yang kemudian memberontak kepada Dewa Zeus, ya, dengan mencuri api dan memberikannya kepada kemanusiaan gitu. Nah, Zeus marah lalu menghukum Prometheus dan kemanusiaan dengan Pandora. Jadi dia memberikan wanita Pandora itu kan dewi, perempuan cantik yang diberikan kepada kemanusiaan. Tapi kemudian ketika Pandora itu membawa kotak, nah kotaknya ini ketika dibuka membawa banyak ya penderitaan, ya, penyakit, termasuk barangkali pandemi kalau sekarang gitu, ya. Nah, karena itu lalu soal kerja, kemiskinan itu memang disalahkan pada Prometheus dan Pandora katanya. Tapi ini hanya mitos, ya.
hanya itu sebagai pengantar saja. Tapi yang penting yang kedua pesannya dari puisi ini adalah bahwa hidup itu kan yang sulit, tetapi tidak ada jalan lain untuk sukses kecuali melalui kerja keras. Itu saya kira inti dari puisi ini. Gitu. Nah, yang kedua juga pada era pra-industrial kita tahu bahwa di kelas bangsawan zaman abad pertengahan ada beda kelas antara bangsawan dan budak. Dan para bangsawan ini tidak bekerja. Dia memperoleh kekayaannya dari status dan warisan. Dan hanya budaklah yang menjadi pekerja gitu. Nah, itu juga salah satu fenomena pra-industrial yang kemudian bergerak ke revolusi industri dan kapitalisme. Saya melihat itu tadi seperti kritik Karl Marx juga gitu ya, ada pertentangan kelas itu. Di kelas bangsawan yang diganti menjadi kaum pemuda kapitalis. Tapi para pekerjaannya kan tetap nasibnya tetap tidak berubah kan. Nah, itu seperti perempuan cantiknya Pandora. Nah, itu awal dari tradisi barat, ya ini bisa ditelusuri sebagai mitos, mungkin juga ada akar sejarah dan sebagainya, silakan jadi review. Nah, sebaliknya di tradisi timur, kita melihat kalau di barat awalnya itu pekerja sebagai budak yang dimiskinkan gitu ya. Di timur justru tukang bangunan itu, termasuk pekerja bangunan itu adalah menempati posisi yang cukup tinggi gitu ya. Ini ada dari Indah Widyastuti, itu Anda kenal semua, teoretisi ya. Ini saya kutip dari Widyastuti ini. Di India, ini seorang arsitek yang awalnya berkasa sudra, ketika dia mengerjakan rancangan, mengerjakan bangunan, lalu statusnya dinaikkan menjadi brahmana, berbrahmin gitu ya, sehingga menempati posisi yang sangat tinggi. Dan ada upacara untuk itu, baik upacara untuk menaikkan posisinya ketika dia posisinya sebagai perancang, sebagai tukang bangunan, kemudian juga sebagai ketika turun kembali sebagai tukang biasa gitu ya, sebagai manusia biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa posisi pekerja tukang itu menempati posisi yang tinggi gitu. Nah, di Cina juga sama, di tradisi klasik Cina, posisi tukang atau pengrajin itu lebih tinggi dari sang atau pedagang gitu ya. Dan juga tukang memiliki peran penting bagi negara gitu. Di India juga ada komunitas Wisma Karma, ini yang juga saya kira menjadi salah satu akar terminologi arsitektur ya. Bahwa tukang bangunan ya termasuk pengrajin dan lain-lain sebagainya itu juga termasuk kelas brahmana ya, meskipun katanya ini hanya tidak diakui oleh komunitas di luarnya, tapi paling tidak pengakuan dirinya dia juga kelas Brahmin. Nah, di Bali juga sama, Undagi itu ya juga memuja Batara Wisma Karma dan juga menempati posisi yang tinggi karena sekaligus juga sebagai pemimpin agama. Nah, jadi lalu kita masuk ke pekerjaan rentan tadi gitu ya, di Barat. Nah, ini namanya juga bisa dibedakan dari turunnya turunnya keterampilan ya, tingkat keterampilan, tingkat keahlian ya, status. Karena itu menurut saya ada perbedaan antara ketukangan dan tukang. Yang ini menyebabkan pekerja di Barat justru naik posisinya gitu ya. Dia menjadi kelas meskipun dia kelas pekerja tapi dia memperoleh imbalan yang baik karena juga ada perbaikan dalam struktur kapitalisme gitu ya. Sehingga buruh pun punya daya yang tinggi, sehingga kelas pekerja di Barat digaji tinggi gitu. Nah, sebaliknya di Timur yang awalnya tinggi gitu, termasuk di Indonesia punya posisi yang tinggi, dia justru menjadi turun rendah. Karena apa? Karena soal ya keterampilannya turun, termasuk tadi ada yang penting dalam suatu keuangan yang disebut oleh Arman sebagai ya kesadaran material, atau oleh Sennett itu yang menulis The Craftsman, itu ketukangan tidak hanya sebatas keterampilan teknis, tapi juga terutama ada komitmen untuk mengerjakan sesuatu secara bermutu, sebaik-baiknya. Dan ketukangan adalah kerja yang dilakukan dengan tubuh dan tangan, tetapi juga kerja tidak hanya teknis, tapi kerja mencipta gitu. Ada otentisitas di situ gitu. Nah, sehingga ada kesadaran material, bagaimana tukang dulu itu ya memperlakukan tubuhnya, memperlakukan dengan hati-hati ya, memperlakukan ototnya berhati-hati, memperlakukan perkakasnya hati-hati, bahkan dengan sedikit spiritual dan sebagainya ya.
lalu bagaimana dia memperlakukan material itu juga dengan niat yang sangat tulus gitu. Karena itu Undagi juga memang memiliki di samping kesadaran material tapi juga kesadaran spiritual, karena dia juga bisa sekaligus juga sebagai pemimpin percayaan gitu ya. Nah, jadi ketukangan itu menempati posisi yang tinggi dari sisi keahlian, termasuk kesadaran dia memperlakukan material, memperlakukan lingkungannya, memperlakukan tubuhnya sendiri. Nah, sehingga dia di samping ada kesadaran spiritual. Sehingga tukang zaman dulu menempati posisi tinggi, ya, sama seperti barat dulu gitu. Nah, sebaliknya tukang sekarang itu kan muncul istilah misalnya kerja bangunan tadi disebut Bu Lilis ada unskilled labor gitu ya. Pekerja yang tidak terampil, tidak berpendidikan sekali tidak terampil gitu kan. Nah, saya kira Bapak Ibu juga banyak juga menemui sekarang tukang-tukang yang mungkin laden juga mengaku tukang gitu ya. Ada beberapa seperti itu ya. Jadi kerja tukang sekarang kan hanya tidak ada otentisitas tuh ya. Hanya keterampilan memproduksi, pragmatis, mungkin juga ada gradasi keterampilan, juga degradasi komitmen gitu. Nah, sehingga tadi mungkin juga lalu menjadi rentan ya. Di samping itu salah satu hal. Nah, yang kedua adalah problema struktural ya. Tentu ada tekanan infrastruktur sosial dan ekonomi ya. Di barat kapitalisme itu kan sudah berubah bentuk juga ya. Bahkan termasuk di komunis di Cina juga sudah menganut kapitalisme gitu ya. Jadi karena ada tawar-menawar antara kelas pekerja dan buruh gitu. Nah, di Indonesia itu kapitalisme itu masih dalam sosok yang ortodoks gitu ya. Sehingga tukang itu tidak punya posisi tawar yang tinggi gitu kan. Ya. Kenapa sekarang sertifikasi belum jalan? Karena saya kira para kontraktor, industri konstruksi, industri properti itu masih lebih suka menggunakan tukang yang tidak bersertifikat, tapi pengalaman, tapi dia bisa dibayar murah gitu kan. Nah, beda kalau nanti dia sudah bersertifikasi, nanti yang akan dikembangkan oleh Bulis gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu perkembangan teknologi, Pak ya. Teknologi semakin maju, ada beberapa saya kira keterampilan yang belum bisa diadaptasi oleh tukang, sehingga posisi tukang bangunan juga semakin tadi rentan tadi gitu ya. Dia menempati posisi garda terdepan, ya, mengorbankan tadi banyak nyawa, tenaga dan sebagainya. Tapi bahkan barangkali untuk sarapannya pun hanya super mie kan, ya tidak bergizi. Itu saya problemnya di situ gitu. Nah ini beberapa contoh saya kira kesalahan-kesalahan. Ya mungkin ini bukan kesalahan arsitek atau dia tukang ya. Ada misalnya ini yang bisa ini menunjukkan tingkat keterampilan yang tentu tidak hanya soal tingkat keterampilan tapi soal cara berpikir ini kan ya. Bagaimana ini stop kontak dan ini berada berdiri seperti ini, kemudian ini ada pintu harus menempati ada stop kontak di sini ya. Ada tangga yang ya dari mana masuknya seperti apa gitu ya. Ini keluhan yang mungkin ini keluhan yang contoh-contoh ekstrim gitu ya. Mungkin dalam kerjaan tidak terjadi, tapi ini kan fakta paling ada terjadi ya. Lalu ini ada struktur yang ya luar biasa ini tukang dengan seperti ini kan. Termasuk ini memasang lampu dan kemudian tangganya tidak bisa diangkat. Nah, mulai semacam ini tampilan juga semakin menurun dan terdegradasi gitu ya. Termasuk cara berpikir yang menurun, termasuk komitmen juga semakin menurun. Putus gitu, Pak Barli, Pak Kus. Ya kelihatannya jaringan Pak Barlinya ya. Oh iya, saya pikir tadi di saya yang. Sama saya. Oh iya, oh sudah. Oh iya. Masih ya, di unmute dulu, Prof. Maaf, bilang ada lagi, Bu. Nah, belum share. Bagus. Share. Oh iya. Tadi lagi. Ini jaringannya, mohon maaf.
Ya ini contoh-contoh misalnya yang tadi levelnya ini pada ketukangan ya, ada kesadaran material, ada kesadaran sekaligus spiritual yang saya kira ini banyak contoh ini di Bali ya, ini di Jepang, ini di Thailand. Saya kira ini Pak Eko yang sangat terkenal gitu ya soal ketukangan semacam ini, termasuk Mang Wijaya saya kira dia menguasai yang detail bagaimana dia mendiktukan semacam ini. Jadi menurut saya ini kan kelasnya menurut saya ini dari kelas semacam ini sekarang sudah terjadi degradasi keterampilan kepada yang tadi gitu. Ya, saya mungkin ini tidak akan banyak di sini karena waktunya juga singkat. Mungkin saya langsung ke ini aja ke studi etnografi yang disampaikan oleh Bu Lilis tadi ya. Jadi saya menarik apa yang disampaikan oleh Bu Lilis, diteliti oleh Bu Lilis. Jadi etnografi itu sebagai teori tapi juga metodologi ya. Dan yang temuan yang menarik dari Bu Lilis adalah bahwa kalau tadi kan merujuk pada teori Marx kan terjadi pada modernitas pekerja, pada struktur industri itu kan terjadi aliniasi gitu ya. Aliniasi karena ya ada pertahanan kelas, juga ada karena pembagian kerja, spesialisasi gitu ya. Sehingga menciptakan aliniasi itu juga karena saya kira perceraian pekerja dengan karyanya gitu ya. Di samping juga pemisahan kerja dengan pekerja lainnya karena ada spesifikasi dan sebagainya. Tetapi dalam konteks buruh bangunan, pekerja bangunan, nah, Pak Bu Lilis menemukan tidak terjadi itu alienasi itu ya. Yang terjadi adalah ikatan sosial atau modal sosial gitu ya. Yang kalau mengikuti ini beberapa teori dari Bourdieu dan sebagainya itu ada dua kan, ada aspek kognitif, modal sosial kognitif, ini yang menyangkut nilai-nilai, norma, kepercayaan, ya ini proporsional yang saling mendukung ya, dan itu salah kunci dari mereka tetap bertahan lama guyup itu karena kan kepercayaan ya, termasuk karena kan dibangun dari saudara dekat ya, itu yang ditemukan oleh Bu Lilis itu. Jadi modal sosial kognitif ini ditemukan di dalam sebagai maksudnya, di satu sisi dia rentan gitu ya, tapi dia bertahan karena punya kekuatan sosial, kekuatan ikatan modal sosial. Itu yang saya kira sesuatu yang dibahas oleh Bu Lilis, termasuk juga tadi kekuatan jaringan ya, jaringan sosial. Nah, yang ini bisa dibagi dua, itu ada yang disebut dengan bonding, ini hanya kekuatan ikatan sosial, nilai-nilai yang berada dalam kelompoknya gitu ya. Nah, lalu ketika dia keluar kan ada mandor ya, ada kepala tukang, ada penanggung jawab, itulah yang dia bergerak keluar. Karena dia sudah punya jaringan untuk mencari proyek dan sebagainya ya, termasuk kepercayaan pengupahan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bridging. Jadi ini hubungan antar kelompok, terutama antar kelompok dengan mungkin kelompok pesaingnya gitu ya. Kan di proyek juga tidak hanya mungkin proyek yang besar, saya kira tidak hanya kelompok sudah larang yang datang gitu ya, mungkin ada kelompok yang lain dan sebagainya. Nah, saya kira Bu Lilis mungkin juga itu yang bagian juga bisa di riset itu. Bagaimana kepala tukang ini, mandor ini menjembatani antara kelompok dia dan kelompok yang lain, termasuk antara kelompoknya dengan owner ya, dengan pemborong dan sebagainya gitu. Dan saya tadi Bu Lilis sudah sangat komprehensif bagaimana memahami perspektif ya, sudut pandang pekerja dan pekerjaannya ya, baik dari sisi soal terutama yang banyak soal K3 ya, seolah-olah kan tadi berani mati gitu ya. Ya itu kan bagian yang MX gitu ya, berdasarkan suara dari pekerja itu yang dieksplorasi oleh Bu Lilis. Nah, yang kedua yang juga tadi ini Bu Lilis dalam bukunya adalah etnoandragogi gitu ya. Jadi ini pendidikan yang berbasis pendidikan orang dewasa ya, yang berbasis pada budaya ya, pada etnisitas. Bahkan Bu Lilis juga memberi contoh, sebenarnya ada juga yang sudah maju lulusan SMK ya, yang bergerak di Jepang, pernah ke Jepang, lalu kembali dan kemudian dia juga mencoba mengembangkan kemampuannya dengan lewat YouTube ya. Ya YouTube. Nah, artinya itu kan sudah dari etnoandragogi bergerak juga ke etnohetagogi gitu ya. Jadi dia tidak hanya belajar dirinya sendiri, tapi juga dari pewarisan dari seniornya, tapi juga dari sumber-sumber belajar yang lain termasuk dari YouTube gitu. Nah, tapi barangkali itu kan sangat sedikit ya dibandingkan dengan
tadi kelas pekerja yang tidak terdidik, unskilled laborers, sehingga dia rentan gitu ya. Nah, saya Bu Lis tadi menyebut learning by doing ya, salah satu yang teorinya dirujuk dari yang sudah sangat tua, dari John Dewey ya. Yang tentu tadi pendekatannya kan belajar tadi menggunakan perkakas dengan tangan ya, otot tubuh dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat kan bisa ya tentu mereka kan lebih banyak ya ada yang juga lebih banyak trial and error gitu ya. Tapi juga lebih banyak saya menemukan sendiri ya, berdasarkan tadi bimbingan instruksi dari seniornya, dari kepala tukang, dan hampir menurut saya tidak ada yang melalui kecuali tadi yang sudah SMK ya, yang sudah ke Jepang, yang menggunakan manual dari YouTube gitu kan. Tapi selebihnya saya kira lebih banyak bergantung kepada turunan pewarisan vokasional dari seniornya itu ya, tukangnya. Nah, ada juga teori yang saya kira bisa dirujuk dari David Kolb ya, tentang experiential learning. Ini ada Pak Dadong, ini Pak Dadong nanti bisa dijelaskan. Meskipun barangkali level tukang ini kan tidak sampai pada abstraksi ya, konsultasi. Biasanya saya kira paling tidak sampai pada tadi trial and error, active experimentation gitu ya. Nah, tadi juga ada pertanyaan saya lihat, lalu bagaimana, apakah tukang itu harus sertifikasi gitu ya? Ya saya kira ke depan tadi kan bagaimanapun perkembangan teknologi akan semakin menuntut ya keahlian, skill dari para tukang. Kemudian juga dan aturannya saya kira sudah ada ya, boleh kalau tidak salah undang-undangnya sudah ada untuk karena para pekerja bangunan ini mulai dari level yang tidak hanya level engineer ya, tapi sampai level pekerja itu tersertifikasi. Nah, sehingga lembaga pendidikan ini termasuk saya IPLB memang punya tanggung jawab juga untuk meningkatkan tadi ya level dari tukang yang rentan, tukang yang unskilled labor kembali kepada level ketukangan ya, yang punya kesadaran material gitu ya. Nah, barangkali dengan meskipun dulu barangkali lebih bersifat tadi spiritual ya, sekarang kan harus bisa diukur ya, dikuantifikasi yaitu dengan sertifikasi gitu ya. Nah, ukuran-ukuran keahlian, skema-skema kompetensi, nanti apakah kalau level insinyur kan sudah ada ya, level engineering, level diploma sudah ada. Nah, apakah level pekerja bangunan mungkin boleh nanti bisa mendalami apakah sudah ada juga ini level KKNI-nya di level 1, 2, 3 gitu ya. Itu juga mungkin kalau belum ada harus dirumuskan sehingga ke depan saya kira harus dipaksa ini para kontraktor, para developer ya, para industri konstruksi untuk menggunakan tukang yang bersertifikasi, terutama juga dalam rangka saya kira menghadapi tadi kan globalisasi ya. Ke depan saya kira tidak hanya tukang-tukang tadi kan sebut juga tukang-tukang Thailand para ahli ya, Vietnam juga sudah ke depan ya, termasuk buruh-buruh Cina. Nah saya kira kita tidak inginkan juga tukang-tukang kita kalah oleh para tukang impor itu. Saya kira ya itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar diskusi karena lebih banyak sama Bu Lis yang berkepentingan ya, yang komprehensif, saya hanya memberikan sedikit ya bahan diskusi. Tapi ini ada juga salah satu quote dari Reggio Viano ya, bahwa arsitek memang katanya harus menjadi pengrajin ya, jadi tukang gitu. Jadi maksud saya tadi tukang dalam arti ketukangan ya. Arsitek harus punya kesadaran material. Nah, materialnya itu kan tidak harus batu, kayu saja gitu ya, tetapi tadi komputer atau komputer ya, aplikasi ya, program-program komputer ya, teknologi dan sebagainya harus diperlakukan juga sebagai dengan kesadaran material, dengan kecintaan, dengan hati gitu ya. Dari gambar kemudian menjadi konstruksi ya. Dari ide menjadi gambar menjadi konstruksi, lalu siklis itu terus berputar dengan tinggi pada kesadaran material, bahkan misalnya kesadaran spiritual.
Jadi mungkin itu Bu Tutin, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.